Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Suciantoro di YouTube channel Ekskul Indonesia. Halo, apa kabar bosku semua? Semoga kabar Anda baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya ingin memberikan informasi tentang pengelolaan dana BOS di tahun 2020. Nah, di sini saya ingin memberikan kabar gembira untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk kepala sekolah dan bendara BOS, bahwasanya di tahun 2020 ini terdapat informasi kenaikan tarif atau satuan harga dana BOS yang diterima per siswa. Jadi intinya ada kenaikan bantuan operasional sekolah per siswa baik di setiap jenjang pendidikan. Berapa jumlah kenaikannya? Mari kita bahas bersama-sama dan jangan lupa support channel Ekskul ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan. Nah, di pembahasan kali ini saya sudah membuat perbandingan Juknis tahun 2019 dan tahun 2020. Di sini ya, yang sebelah kiri tahun 2019, yang kanan tahun 2020. Nah, sebelum kita mengetahui seberapa besar sih kenaikan tarif atau dana bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada siswa, nah, di sini saya sudah membuat datanya untuk penerimaan dana BOS tahun 2019 yang diterima per siswa atau satu peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Mari kita bahas dulu yang tahun 2019. Di sini untuk jenjang SD, per siswanya mendapatkan 800.000. SMP mendapatkan 1 juta rupiah per siswa. Jenjang SMA mendapatkan 1.400.000 per siswa. Jenjang SMK mendapatkan dana 1.600.000 per siswa. Sedangkan untuk SLB sebesar 2 juta per siswa. Ini untuk data tahun 2019. Nah, kita beralih di data tahun 2020. Sebelum kita bahas satu persatu di setiap jenjang pendidikan, di sini saya ingin memberikan informasi. Kalau teman-teman ingin membacanya lebih lengkap, saya sarankan untuk download Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Di sini saya jelaskan ada di poin pasal 6 ayat 2. Di situ nanti menjelaskan harga satuan atau tarif besaran dana BOS yang diberikan di setiap jenjang pendidikan. Nah, harga satuan per satu peserta didik setiap tahunnya untuk tahun 2020 sebesar untuk jenjang SD 900.000, jenjang SMP 1.100.000 per siswa di setiap 1 tahun. Di jenjang SMA 1.500.000 per siswa. SMK dan SLB ini tetap tidak ada perubahan, berarti masih sama dengan tahun 2019. Oke ya. Nah, berarti untuk SMK dan SLB tidak ada perubahan atau kenaikan dana bantuan operasional sekolah di tahun 2020 ini. Nah, di sini diberikan catatan besaran alokasi untuk SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB tetap tidak mengalami perubahan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, kita bandingkan, berarti untuk jenjang SD ini ada kenaikan sebesar 100.000 dibandingkan tahun 2019. Begitupun untuk SMP dan SMA ada kenaikan sebesar 100.000 per siswa dalam 1 tahun penerimaan dana BOS. Misalkan kita simulasikan perhitungannya. Contohnya misalkan di SD Negeri 1 Ekskul. Ada jumlah siswanya sebanyak 100
siswa. Oke, ini kita tuliskan di sini ya, 100. Nah, selanjutnya kita cek dana bantuan operasional sekolah yang diterima untuk jenjang SD di tahun 2020, yaitu sebesar 900.000. Berarti tinggal dikalikan saja 900.000. Maaf ya, ini tulisannya tidak rapi, tapi istilahnya bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Nah, berarti dikalikan saja sebesar 90 juta. Dana BOS reguler yang diterima oleh SD Negeri 1 Ekskul. Ini per tahun. Nah, dana ini disalurkan ke rekening sekolah sebanyak 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini tahap ya, bukan tahun, tapi tahap. Nah, bisa dipahami ya teman-teman untuk perubahan harga satuan atau kenaikan dana bantuan operasional sekolah yang diberikan setiap jenjang pendidikan. Jadi ada kenaikan sebesar 100.000. Lumayan, alhamdulillah. Karena walaupun kita lihat nilainya per siswanya dikit, hanya 100.000, tapi kalau kita akumulasikan berdasarkan jumlah seluruh siswa, nilainya pun lumayan. Nah, di sini saya informasikan juga kepada orang tua siswa yang sering menanyakan ataupun sering berkomentar, ini kok dana bosnya per siswa mendapatkan 800.000 misalkan untuk SD. Tapi kok anak saya tidak pernah menerima uang tersebut. Nah, di sini saya informasikan ya kepada Bapak Ibu selaku wali murid ataupun orang tua siswa bahwasanya dana bos reguler ini tidak diberikan ke siswa, tetapi diberikan kepada sekolah untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah seperti kebutuhan langganan daya dan jasa, pembelian buku, kegiatan belajar mengajar, pembayaran guru honorer. Nah, itu menggunakan dana BOS reguler. Jadi, uang yang diterima hitungannya per siswa ini tidak diberikan secara langsung ke siswanya untuk dibawa pulang, tapi uangnya tetap ada di sekolah, digunakan untuk mengelola kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah-sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk wali murid. Jadi tidak dibawa pulang ataupun tidak dikirim ke rekening siswa. Bisa dipahami, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi dan pengetahuan kita tentang pengelolaan dana BOS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang tidak dipahami, silahkan ketikkan di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.